Ketika banyak orang, dia menampakkan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang dia tidak mampu tatkala sendirian. Ini yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit nasihat pada diri pribadi dan ikhwah sekalian terkait bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sendirian. Kata sendirian ini adalah kata yang sangat berat sesungguhnya bagi kita. Tentu bagi seorang mukmin, kalau kita sendirian itu pada dasarnya akan banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa? Seringkali kalau kita sendirian itu banyak sekali godaan-godaan yang muncul, bahkan pemikiran-pemikiran yang tidak itu muncul dalam benak kita, sehingga kita ya terkadang ya lemah dan terhasut oleh setan sehingga kita melaksanakan atau melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena banyak sekali orang yang ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan orang banyak. Ketika banyak orang, dia menampakkan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang dia tidak mampu tatkala sendirian. Ini yang berbahaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, ketika nanti di hari kiamat ada seorang hamba Allah yang taat, yang datang dengan segunung pahala. Disebutkan dalam hadis tersebut adalah gunung Himalah, ya, gunung yang sangat besar. Beliau datang, orang tersebut datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa pahala yang segunung tumpuk gunung itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan pahala itu, Allah gugurkan pahala itu. Kenapa demikian? Ya, karena ya orang tersebut tidak mampu menahan dirinya tatkala sendirian. Kemudian para sahabat bertanya terkait dengan cerita tersebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Dalam sebuah hadis, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka itu dari golongan kalian, ya, dari saudara-saudara kalian, tapi mereka itu ya tidak mampu tatkala sendirian. Mereka tergoda dengan godaan setan sehingga mereka melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang senantiasa melaksanakan menjaga maharim Allah ketika sendirian. Ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika seseorang hamba itu mampu menahan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala sendirian. Kenapa? Karena dengan kesendirian inilah kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan kita. Ini yang harus kita tanamkan. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama. Baik dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain, ya. Kalau dilihat orang lain kan lebih enak, dia kelihatan melaksanakan ketakwaan. Tapi kita sendirian di kamar, di rumah sendirian, itu tidak ada orang yang melihat. Terkadang dosa dan maksiat itu terjadi tatkala sendirian. Tentu kita tidak ingin yang seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika kita datang dengan setumpuk pahala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan pahala tersebut. Ini na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Terkadang ya ada orang yang melaksanakan amalan-amalan ahli surga, nampak di hadapan orang itu ahli surga, taat luar biasa, ya, tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di ujung hayatnya melaksanakan amalan-amalan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu dengan waktu yang singkat ini kita tidak bisa memperbanyak atau menjelaskan yang lebih banyak lagi terkait bagaimana bahayanya hidup sendirian terlepas daripada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah di lain waktu kita akan menyampaikan dan menambah ilmu dan wawasan kita terkait bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bersikap hidup lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa takut, karena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kekuasaannya, keagungannya, bahwa orang yang melaksanakan kebaikan surga dan orang yang melaksanakan maksiat adalah neraka tempatnya.
Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum lima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.